nama tersebut. Ring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar podcast, saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun dan kapanpun kalian mendengarkan podcast ini. Bersama saya sebagai host podcast kali ini, Muhammad Fauzan Rifani, yang biasa dipanggil Fauzan. Sekarang kita kembali di podcast kali ini, edisi 9 April 2021. Dan sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada pendengar sekalian untuk di protokol kesehatan sudah dianjurkan pemerintah agar kita semua diberi broadcasting TBI. And don't forget to leave a like, comment, and subscribe to the channel if you will. And alright, today is a special day because it's our first podcast. Dan hari ini kita sudah ditemani oleh dua orang narasumber yang berasal dari IAIN dan Samarinda, jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 6. Bersama saya ada Muhammad Zulfikar dan Suarit Erangga. Apa kabar kalian semua? Baik, baik, Mas. Apa kabarnya Baik, juga, baik. Mas penyiar? Oke, saya juga baik-baik saja. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu. Oke, untuk tema kita hari ini kita akan ngebahas tentang hal yang tren atau hits nih yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Apalagi di era modern seperti ini banyak hal yang tren atau viral yang sering kita jumpai di media sosial. Nah, sekarang saya ingin tanya nih kepada narasumber kita. Kan sekarang ini kan banyak orang yang mungkin sebagian besar mereka udah bisa bahasa Inggris nih, tapi suka mengomentari orang yang belajar bahasa Inggris atau berbahasa Inggris di media sosialnya. Komen-komen, "So Inggris lu, udah pakai bahasa Indonesia aja, kan tinggal di Indonesia." Itu sering dijumpai di kolom komentar teman-teman, yang suka nulis caption atau belajar bahasa Inggris di sosial medianya. Menurut kalian itu bagaimana? Dari, Mas Zulfikar dulu. Oke, sip. Topik yang lumayan menyenangkan, tapi juga lumayan bosan orang-orang bahasnya. Cuman ya harus kita tekankan terus-terusan setiap harinya. Para orang-orang yang menyebut kita ini yang belajar bahasa Inggris dengan so Inggris itu merupakan haters. Nah, apa itu haters? Kalian tahu apa itu haters kan? Maaf dari saudara Suarit mengetahuinya dan suara Fauzan pasti mengetahuinya apa itu haters. Haters merupakan istilah dari bahasa Inggris dalam bahasa Inggris maksudnya yang menggambarkan orang yang suka nyinyir atau mengatakan sesuatu atau hal terhadap orang lain. Bisa dikatakan bahwa haters juga akan menunjukkan sikap tidak sukanya jika orang lain memperoleh keberhasilan atau suatu barang tersebut memperoleh keberhasilan di orang lain misalnya. Kemudian bagaimana cara kita ini mengatasi haters-haters ini? Banyak hal yang harus bisa dilakukan, tapi yang paling efektif ialah menghindarinya. Meski banyak orang yang tidak suka dengan kita, kita berhak menggubris ataupun tidak ada guna juga kita ini membalasnya karena hal itu hanya akan membuat situasi memburuk. Kita sebaiknya lebih bijak dalam menghadapi hal tersebut dengan tidak melayani mereka sama sekali. Itu yang paling efektif. Balik Mmm, ke penyiar. oke. Jadi fokus, tentang kita belajar terus belajar aja ya, nggak Ya, usah benar. pedulikan orang-orang Ya, nyinyir tersebut. tidak diherani sama Bagaimana sekali. eee, oke. Bagaimana dengan Saudara Suarit pendapatnya? Iya. Kalau menurut saya sendiri sih, ini ya pastinya kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Mungkin aja termasuk dari teman kita bahkan. Dan juga untuk hal ini sedikit tricky karena mungkin mereka itu mampu mengucapkan bahasa Inggris, tetapi agak agak masih terlalu sulit untuk mengakuinya bahwa mereka juga pengen ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi antara antara seperti ini contohnya, ketika seseorang tidak bisa ngomong bahasa Inggris, melihat seseorang yang bisa bahasa Inggris, otomatis timbul rasa iri ini atau bisa disebut haters tadi kata Ijul Ya. tadi. Nah, itu Mmm, sih yang biasanya yang terjadi di sekitar kita. cukup? Iya. Oke. Kalau saya pribadi juga di sosial media itu lebih sering menggunakan
bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Apakah kalian juga seperti itu? Sering banget saya suka campur sampai sering dikatain orang Jaksel. Sudah Oh, seperti yang kita bahas kemarin campuran kan di Indonesia campuran itu bahasa sindiran-sindiran Inggris. paling keras di media sosial. Ngatain orang Jaksel gitu kan. Itu Hmm, selalu ada di Kemarin. sosial media. Nah, ya itu sih, hmm, tapi menurut saya juga itu hal yang wajar sih. Namanya masih dalam tahap proses belajar. Hmm, Jadi nggak ada kata instan gitu. tentu Jadi saja. harus tetap terus praktis, praktis, dan praktis. oke. Saya juga menggunakan bahasa Inggris itu bukan karena ingin terlihat keren atau sok Inggris, tapi ya karena beberapa ide dan beberapa bahasan atau pengertian itu bahasa Indonesianya lebih ribet dicari daripada bahasa Inggris. Dan itu gampang banget dibuktiinnya kan. Banyak kata-kata atau kalimat bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia itu nggak bisa dijelaskan dengan mudah, tapi dengan bahasa Inggris mudah dijelaskannya. Mudah Nah, jadi terbalik lagi gitu untuk kita ya. ah, menurut saya orang-orang yang suka ngatain sok Inggris di kolom komentar orang-orang itu mending berhenti seperti apa yang kata Ijul bilang Stop dan gitu coba ya. belajar juga bahasa Inggris. Ya Kalau ada gitu, yang betul nggak betul ngerti betul. ya tinggal buka Google Translate, itu kan lebih mudah daripada toxic di kolom komentar orang. Betul Jadi betul. begitu sih menurut saya juga. Setuju banget, Oke. Bung. Okay. And another thing that makes me pissed off is when Indonesian are like aksenmu itu nggak Inggris banget, jadi nggak usah lah ngomong sok pakai bahasa Inggris. Menurut kalian tuh gimana menyikapinya? Apakah berhenti buat ngomong bahasa Inggris karena ujaran begitu atau tetap ngelakuin karena emang nggak ada ruginya ngomong bahasa Inggris walaupun aksennya nggak Amerika atau British? Hmm. Ya tentu saja kalau dari saya itu tetap saja berpikir terus menggunakan bahasa Inggris karena di dalam otak saya itu kalau saya mengolah sebuah informasi pun sekarang menggunakan bahasa Inggris rata-rata. Karena poin-poin research saya itu juga sering sering menggunakan bahasa Inggris. Saya belajar sesuatu juga sering menggunakan bahasa Inggris. Jadi memahaminya dua kali lipat gitu kerjanya kan dan akhirnya kemudian otak saya ini sudah terbiasa untuk memproses sebuah informasi menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu jadinya. Untuk menyikapi bahasa-bahasa orang-orang itu mengenai aksen ya I do what I want lah. Kalau nggak suka dengan suara saya ya nggak masalah gitu kan. Yang penting sudah mau ngomong bahasa Inggris. Iya, Saudara, Saudara Suarit, Kalau kalau saya sendiri sih, kalau tergantung. Kalau action itu nggak ada satu orang pun yang actionnya sama. Jadi menurut saya kalau mau ngomong ya actionnya sendiri. Action itu nggak ada harus patokan, harus seperti si A, harus seperti si B. Pokoknya asal setiap orang tuh punya aksen yang khasnya masing-masing gitu loh. Nggak bisa dipaksakan seolah-olah harus kayak ngomong kayak si A gitu loh, ngomong bahasa Inggrisnya bagus banget. Padahal kita ya memang punya aksennya sendiri yang nggak bisa dipaksakan kayak si aksen si A itu. Kadang kalau kita paksakan, kadang ngomong kita jadi nggak jelas gitu karena terlalu dipaksakan. Ada misleading lah antara misleading. ketika kita memaksakan buat ngomong sesuai aksen orang lain, kadang standarnya orang lain itu terlalu tinggi menilai seseorang. Oh iya selalu Jadi itu. jadi Apalagi media jadi sosial ya Mas harusnya ya. iya itu apalagi di media sosial karena standar menilai seseorang itu sangat tinggi. Jadi ya biasa aja lah, jadi wajar-wajar aja lah. Karena kebanyakan orang maunya melihat seseorang itu bagus-bagus terus gitu. Betul betul. penting sudah mau ngomong bahasa Inggris. Mm-mm. Nggak peduli aksennya seperti apa. Iya Ya, betul betul. yang menariknya lagi, orang barat di luar sana itu nggak ada yang peduli dengan aksen lawan bicara mereka. Asal konteks dan maksud yang disampaikan itu jelas. Jelas. Oh iya Nah, selalu. anehnya itu, Anehnya seperti itu orang-orang beda dengan di netizen sini ya. Indonesia itu malah ngurusin aksen orang. Jadi nggak terlalu penting sebenarnya untuk urusan aksen itu. Itu topik yang menarik Oke, juga menurut saya itu kenapa orang-orang masih suka seperti itu tuh karena di sini tuh banyak sekali bahasa kan ya. Jadi orang-orang menggunakan bahasa daerah masing-masing itu oke-oke aja. Namun kalau bahasa asing yang berasal dari luar Indonesia jadi orang-orang jadi
apa gitu, kayak ya seperti tadi itu jadi Iya, haters itu kan, ya itu, karena patokan. asing, patokannya asing, mungkin semua bahasa mungkin bisa terjadi di Indonesia nih. Kalau ini eksepsi kan karena English itu sebenarnya bahasa internasional sudah kan, hampir semua Iya. negara memakainya. Nah, karena Inggris itu asing dan dalam kasus ini internasional ya orang-orang ngatain seperti itu jadinya. Kenapa nggak pakai bahasa daerah? Kenapa nggak pakai bahasa Indo? Itulah kata-kata orang yang sering muncul di Indonesia. Karena itulah eksepsinya sangat besar sekali gitu. Kena asing tadi ya. Mm-mm. Toxic nationality. Iya. Suarit ada yang mau ditambahkan? Enggak sih, tapi biasanya orang-orang kita, orang-orang Indonesia itu terlalu menilai kalau orang asing itu di atas derajat kita. Oh iya selalu Jadi seperti itu. ya, kalau seperti itu anggap setara. Jadi karena itu bukan kita yang bukan kita yang ngomong, bukan bukan kita yang ngomong seperti biasa, tapi kita yang malah berusaha menjadi seperti dia gitu. Mm-mm, Bukan iya menjadi iya. diri sendiri. Maka dari itu orang-orang Indonesia selalu nganggap, oh kamu bahasa Inggrisnya harus mirip dong sama dia supaya nyambung. Padahal enggak. Padahal asal lawan bicara kita mengerti, sudah nggak apa-apa. Yang lagi hits sekarang nih kan Vicky Naki. Kalian Iya, berdua share nggak dengan kata apa nama tersebut? sering sih karena ya kita keseharian kita lagi kondisi seperti ini, otomatis setiap hari buka sosial media dong. Pasti selalu ada aja muncul gitu. Karena itu hal yang lagi trending di sekarang ini. Kalau Ijul, Kalau saya nggak apa? Saya nggak nikmati kontennya. Saya tahu sih kerjaannya apa, cuman saya nggak nonton dia. Ijul, Kalau saya itu pribadi ya, pokoknya saya nggak suka dengan hal-hal seperti itu, saya akan tinggalkan. Kemudian untuk kontennya itu naik naik. ya kontennya itu targetnya anak kecil. iya bener sih. Jadi kalau orang dewasa agak susah tuh mau nikmatin dia. Tapi kalau gimana ya? Soalnya dia itu kontennya itu ada di dalam lingkaran Cringy gitu ya. cringy, bukan cringy, bisa bisa dibilang dalam lingkaran setan juga sebenarnya. Antara kalau dia stop ini dia akan jatuh jatuh atau dia harus terus untuk tetap relevan gitu. Sekali dia jatuh di lubang itu, dia kalau mau kembali agak susah. Seperti Nah, itu. ya karena pada dasarnya dia cuman modal bahasa doang kan. Iya, Maksudnya buat kontennya itu hanya terpatok di lingkaran itu aja gitu. iya. Dan Ngomong ketemu orang baru, Dan ngomong. ya masalahnya satu sih sebenarnya. Kita nggak akan pernah tahu kalau video atau konten tersebut itu stage atau sudah direncanakan. Nah, itu yang paling susah menurut saya untuk mempercayai suatu hal seperti itu. Tapi ada efek Hmm. positifnya juga. Ya contohnya kayak anak-anak yang targetnya anak kecil tadi kepengen belajar bahasa ini, pengen belajar bahasa tertentu karena melihat videonya dia itu. Iya Cuman sih, ya cuman karena motivasi itu gitu karena ya. dan ada juga orang yang kepengen belajar bahasa buat mendapatkan, contohnya mendapatkan istilahnya dapatkan pacar atau dapatkan seorang pasangan yang dari luar negeri gitu loh. Biasanya I- begitu, kebanyakan seperti itu Ya itu buat belajar bahasa. ya itu motivasi yang lumayan bagus ya. Memang memang kata orang kan paling cepat kayak gitu kan kalau mau belajar bahasa carilah Iya. carilah jodoh di bahasa yang kau inginkan gitu kan supaya cepat juga belajarnya gitu kan. Tapi saya kalaunya untuk si Vicky Naki ini saya kurang setuju. Saya bahkan nggak setuju malah dengan kontennya seperti itu kalau mau dipakai buat belajar. Karena kontennya lebih lebih banyak halunya daripada belajarnya. Mohon maaf ya nih teman-teman kalau misalnya ada yang suka nonton beliau. Iya. Tapi saya nggak akan Iya. ngatain dia. Saya nggak akan benci sama dia. Saya juga nggak akan ngejudge Anda kalau Anda nonton dia. Ya, tapi seperti itulah kenyataannya sekarang saya Ya opini orang kan beda-beda. opini orang beda-beda Iya. jadinya. Tapi saya nggak akan keluar dan berteriak saya benci Vicky Naki, tentu saja tidak. Ngapain saya seperti itu kan? Bukan si orangnya cuma kontennya kurang baik buat belajar. Ya Nah, kurang iya baik benar. buat pelajar itu itu saja menurut saya.
kita nggak terlalu tertarik sama kontennya, tapi bukan berarti kita benci sama orangnya gitu. Iya, tentu saja. Tentu saja orangnya itu butuh duit ya, jadinya akan menggunakan clickbait-clickbait gitu. Dan saya Ya contohnya, ya, ya contohnya silakan. seperti drama kemarin kan yang lagi viral itu kan. Nah, itu seperti itu ditakutkan. Dan Ya, juga orang Hmm. ya orang-orang tahu sendirilah orang-orang Indonesia bagaimana ketika melihat seorang perempuan yang bisa dibilang cantik, pasti mereka akan spam terus ke akun sosial media mereka itu. Biasanya seperti itu. Maka dari itu seperti hal yang istilahnya 50-50 sih menurut saya. hmm, Buat belajar bahasa Inggris sangat tricky kalau berdasarkan hanya berpatokan dari sebuah konten video seperti itu. iya, kurang banget. Lebih baik cari konten yang lain buat memang literally buat belajar. Iya, itu nggak cocok Iya. buat kalian sebenarnya buat belajar itu. Itu terlalu lebih banyak halunya soalnya. Oke. Dia bisa segede itu karena literally yang ngomong bahasa Inggris dan beberapa bahasa negara lain yang Hmm, menurut saya itu quite unique dan berbeda dari YouTuber Indonesia yang Omegle cuma buat nge-troll doang gitu kan. hmm, Tapi Vicky Naki bisa dapat teman asing karena berbahasa Inggris. Jadi itu hal yang baik aja sih menurut saya. Cuma ya balik lagi bukan pasar saya juga sih konten seperti itu. Jadi saya kurang mengikuti atau nggak sering nonton gitu. Nah, dalam hal tersebut kita sadar juga itu bilingual. Apa itu bilingual atau kemampuan seseorang yang menguasai banyak dua bahasa. bahasa dengan baik. Ya, dua bahasa atau Dan di lebih. mana kita tahu Vicky Naki speak mostly in English or Indonesia, little bit of Russian, and I believe, and Germany, but mostly English and Indonesia. So it's bilingual. So I want to ask you guys, what language do you guys want to able to speak beside English? Jadi bahasa apa yang kalian ingin kuasai gitu, Hmm. selain bahasa Inggris? Kalau Ijo, dari saya itu pribadi ya sebenarnya dari dulu ya ini sebenarnya pengen banget saya belajar pengen bisa belajar bahasa Arab cuman agak susah jadinya. Susahnya tuh kenapa? Saya kayaknya lebih bahasa Arab tuh lebih unik ya daripada ya bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris tuh natural, Iya. tapi kalau bahasa Arab itu kayak apa gitu ya? Kayak lebih kompleks. lebih kompleks ya, lebih kompleks banget soalnya. Saya sudah 6 tahun sudah 8 tahun malah belajar bahasa Arab nggak pernah paham saya. Ya bisa sih mengerti gitu kan. Cuman sekedar ngerti doang kalau ngomongkannya bingung gitu nah. Hmm. Kemudian saya juga pengen belajar bahasa Jepang juga cuman nggak kesampaian sampai sekarang. Nggak pernah belajar kanji dan lain-lain. Ah, sudahlah. Jadinya bahasa Indo, bahasa Inggris dulu lah. Cukup Hmm. saya pikir. Ya. Sulit. Kalau dari saya sih kepengen belajar bahasa China malah. Entah kenapa Yang China lebih itu rumit sangat lagi nih. menarik ya, dan juga sangat-sangat kompleks. Sebagai contoh Hmm. aja ketika kita manggil ibu itu H, saja sekedar H, tapi kalau kita kelebihan H itu artinya kuda gitu. Jadi jadi itu sangat kompleks itu belajar bahasanya. Cuman Intonasinya agak juga agak diperhatikan. iya, agak sangat sulit sih, sangat sulit karena tidak mendukung gitu buat belajar bahasa China. Karena mungkin butuh butuh waktu yang lebih, tapi karena kita fokusnya di bahasa Inggris, karena kuliahnya bahasa Inggris, jadi ya mau nggak mau fokuskan di belajar bahasa Inggris dulu, Hmm. mastering dulu Source-nya bahasa juga. Inggrisnya, baru lanjut Hmm. belajar bahasa lain, biar lebih enak. Kalau mau belajar bahasa China juga saya pikir di Indonesia ini source-nya kurang. Tempat les Iya buat benar. belajar bahasa tersebut itu masih sedikit Kecuali kita terjun timbang langsung ke bahasa Inggris. Ya, terjun China-nya. langsung aja ke ke lapangan kerja yang ada tersedia di Malaysia atau di Singapura. Itu kan banyak orang Cina juga Hmm. sebenarnya. Jadi kalau mau cepat belajar sebenarnya enak kayak gitu sebenarnya gitu kan. Lebih Iya, Hmm. langsung terjun. iya, memahami orang itu lebih asik daripada belajar kadang. Ironinya seperti itu. Uh, but for me, I think I wanna learn Japanese or Korean. Di
bahasa Jepang, bahasa Korea itu ingin saya pelajari sih buat nambah-nambah ilmu itu kan. Hmm. So, what do you guys think about the importance of bilingualism atau pentingkah seseorang dapat menguasai dua bahasa? Dari saudara Ijul, pendapatnya? Kalau saya sih pribadi nggak terlalu, tapi lumayan penting juga kalau misalnya Anda ada rencana untuk memahami seseorang yang berada di luar zona nyaman kalian. Maksudnya zona nyaman ini apa ya? Bahasa Indonesia maksud tentu saja. Yang sudah terbiasa dengan berbahasa Inggris, kalau kalian ingin memahaminya ya harus mau nggak mau. Tapi kalau itu sebenarnya cukup untuk menjadikan motivasi untuk beberapa orang untuk jadi bilingual gitu seperti itu. Jadi bisa banyak bahasa itu adalah motivasi yang cukup memahami seseorang seperti itu. Oke. Saudara Suarit? Kalau dari saya perlu nggak perlu, tapi ya harus gitu. Contohnya ketika kita belajar bahasa Inggris, karena menurut saya bahasa Inggris kan bahasa internasional, jadi kemungkinan besar orang tahu bahasa Inggris. Biasanya juga kita kan belajar bahasa itu nggak jauh-jauh kayak bahasa daerah, bahasa Indonesia sendiri. Secara nggak langsung kita bisa jadi trilingual. Jadi seperti itu. Secara nggak sadar kita sudah trilingual gitu dari bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan sekarang kita belajar bahasa Inggris. Maka dari itu kita bisa dianggap sudah mau ke tahap menguasai 3 bahasa. Mungkin ada teman-teman yang lebih, mungkin bisa bahasa daerah ini, daerah itu, biasanya seperti itu. Iya sih, di Indonesia banyak orang kayak gitu. Bisa bahasa Jawa, bahasa Banjar, Kutai. Ada lagi yang ditambahkan Itu aja dari kalau dari saya sih. Jangan lupa tetap dari semangat Suarit? untuk belajar pokoknya. Dari saya ya buat belajar bahasa itu agak-agak susah-susah gampang, tergantung niat dan motivasi kalian gitu. Iya. Juga Hmm. untuk belajarnya mungkin sekarang banyak tersedia platform buat belajar bahasa. Cuman ya lebih baik keluar dari zona nyaman kalian. Semisalnya kalian pergi ke luar negeri, kalau semisalnya kalian memang punya dana yang berlebih ya, kalian bisa keluar mungkin buat kuliah di luar, ambil beasiswa di luar, buat ketemu hal yang baru. Contohnya kalau misalnya tidak ada dana berlebih, mungkin kalian bisa ketemu main-main di platform kayak Discord sekarang, invite dari orang-orang luar. Saya juga biasanya buat bicara dengan orang-orang luar, orang-orang asing buat belajar bahasa gitu, sering-sering tanya apa pengucapan yang benar, kata yang benar, biasanya seperti itu. Lebih mudah dicari teman belajarnya ya di Discord. Iya, lebih mudah mencari teman baru. Hmm. So, I looked up on some website that state the benefit of being bilingual or workplace benefit of being bilingual. Knowing more than one language can give you a big boost of personality in today's economy. That's something everyone can use. So first one is bilingualism can improve your competitiveness in the job market. Knowing a second language makes your resume stand out and can boost you to the top of the interview list with potential employers. Jadi bisa lebih baik mengontrol market kalau bisa dua bahasa ini masuk akal. Terus yang kedua itu knowing a second language can open up a new career opportunities. Foreign language skill can be particularly beneficial if you are interested in changing career to a new or and a new growing field. Jadi bisa banyak bahasa atau bilingual itu bisa membuka jalur karir yang ingin dipilih. Jadi tour guide misalnya, stand up comedian bahkan, atau penulis. Apakah menurut kalian itu masuk akal? Bisa membuka jalur karir yang lebih luas gitu dengan penguasaan bilingual. Masuk masuk akal aja Saudara. sebenarnya ya, masuk akal. Iya, Cuman masuk akal aja.
Karena sekarang kan lagi yang namanya lagi gencar-gencarnya online karena pandemi ini, otomatis kita mudah berinteraksi dengan orang luar yang dimana memang membutuhkan skill lebih dalam berbahasa. Tapi dengan garis besar dulu ya, kalau sebelum kalian mengakui diri kalian sudah bisa dua bahasa ya, jangan jangan pernah dorongkan ego kalian. Itu saja saran dari saya. Jangan jangan juga mentang-mentang kalau kalian ini bisa bahas banyak bahasa, kalian ketika ketemu orang asing itu kan, stranger gitu kan, kalian langsung menunjukkan skill kalian. Itu jangan, itu terlalu menunjukkan ego kalian dan itu membuat kalian jatuh di market job atau pekerjaan seperti itu. Nah, benar. Sedangkan ya Setuju. anggap contoh, saya punya teman yang memang orang natif sendiri atau orang aslinya sendiri gitu, ngomong kalau ada kata yang memang mereka nggak ngerti gitu. Jadi ya contohnya memang harus belajar terus sih. Hmm. Jangan terlalu Hmm. menguntungkan ego sendiri, betul kata Ijul tadi. Orang natif itu sendiri bahkan masih ada yang bingung gitu kan ya, Masih ada yang bingung ketika ketemu kata yang baru gitu. familiar. Karena sekarang bahasa bisa terus bertambah, makin seiringnya maju zaman, bahasa itu bertambah, berkembang. Jadi ada kosakata baru, kata-kata baru yang dimana mungkin kita tidak tahu artinya. Hmm. Jadi terus belajar aja tuh kita, Iya. Iya, terus menambah ilmu. Okay, so do you guys have anything to add? Ada yang ingin kalian bahas atau tambahkan tentang pertemuan hari ini? Yang ingin kalian bahas aja gitu? Kalau saya sih ya, kalau kalian di tengah jalan itu kehilangan motivasi untuk belajar, carilah alasan lain dalam untuk mempelajari suatu bahasa ya. Seperti kata saya tadi itu ya, memahami seseorang. Itu cara nomor satu, malah lebih cepat dari survei para ahli, lebih cepat motivasi seseorang untuk memahami seseorang ya, motivasi seseorang untuk memahami seseorang itu lebih cepat paham bahasa yang ia pelajarinya daripada dia belajar tekun. Nah, tapi sedikit disclaimer, nggak semua orang seperti itu. Buktinya saya ada kawan juga yang tekun belajar karena dia niatnya ingin ingin balas dendam, itu akhirnya tercapai juga. Ada juga kasus seperti itu ya, banyak kasus yang bakal terjadi di dunia ini sebenarnya. Namun ya seperti itu, life goes on, tetap semangat dan juga tetap belajar. Jangan lupa. Itu saja kalau dari saya. Dari Suarit, Nah, kalau dari apakah saya ada yang sih, ingin ditambahkan? ketika kalian ingin belajar bahasa baru, kalian harus bisa menemukan metode yang tepat buat diri kalian. Misalnya sebagai contoh, ketika kalian kuliah, ketika kalian tempat les, mungkin ada metode yang memang nggak cocok sama kalian. Sebagai contoh, ketika ketika kita belajar bahasa Inggris kan akan diserahkan buku. Nah, memang ada anak yang cocok dengan metode belajar seperti itu, tapi ada juga yang tidak. Ada yang cocok belajar dengan lagu, ada yang cocok dengan video, dengan media gambar, dengan media mainan. Biasanya setiap orang beda-beda. Jadi kalian harus bisa mencari media yang cocok dengan kalian agar kalian bisa cepat menyerap belajar bahasa itu. Itu mungkin dari saya. Okay. So that's wraps up today podcast. Thank you for coming to the podcast, Ijul and Suarit. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. You're welcome. Thank you for having me here too. Yeah. Hope you have some fun and gain more knowledge on today's podcast. Amin, So amin. thank you for listening, everybody. Hope you had a great weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.